Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Underwood dan Sufi Akhir Zaman. Umat Muslim atau orang Islam berpatokan kepada Quran dan Sunnah. Yang pasti Quran berlaku untuk sepanjang zaman semenjak diturunkannya melalui Rasulullah Muhammad. Tetapi banyak yang menganggap Quran hanya berlaku untuk saat Nabi Muhammad masih ada. Contohnya banyak ayat-ayat yang dianggap itu berlakunya saat Nabi Muhammad masih ada. Dan sunnah adalah napak tilas perjalanan Rasulullah Muhammad dari semenjak beliau dibaiat, dibelah dadanya, disucikan, dibersihkan kolbunya, terus halwat di Gua Hiro, dan banyak lagi sunnah-sunnah yang sering dipraktekkan oleh umatnya sampai akhir zaman. Tetapi tidak sedikit juga umat yang mempraktekkan atau yang meniru sisi jasmaninya, seperti fisiknya, pakaiannya, yang mana itu tidak relevan karena Nabi Muhammad diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan dari sisi jasmaninya. Dan juga banyak hal-hal yang diabaikan. Contoh surat ayat-ayat Al-Quran yang dianggap sudah tidak berlaku. Contoh tentang Rasul. Ingat ya, di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Rasul itu nyata, ada orangnya. Siapa yang mengikuti dan taat kepada Rasul itu, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Atiullah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Rasul ada di setiap zaman. Contoh Ibrahim ayat 4, kami tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi pelajaran kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki karena kecenderungannya untuk sesat, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, itu salah satu contoh ayat Al-Quran yang dianggap itu zaman Ibrahim. Terus Yunus ayat 47 yang menerangkan setiap umat mempunyai Rasul. Apabila Rasul mereka telah datang, diputuskan di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dijolimi. Ada juga An-Nahl 36, sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut di antara mereka, dan yang dibertunjuk oleh Allah, dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Nah, siapa yang diberi petunjuk di antara kita sebenarnya? Orang-orang yang dipilih. Siapakah yang dipilih untuk tidak disesatkan? Dan ada juga surat Al-Hujurat ayat 7 yang menyatakan, dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuntut kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Nah, jadi orang-orang yang diberi petunjuk akan selalu hatinya tentram, ya, bukan dibuat-buat. Ada juga surat masih tentang Rasulullah, Rasul di zamanmu sendiri.
surat Al-Imran ayat 101. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk. Jadi orang-orang yang dipilih itu yang diberi petunjuk, tidak semua orang. Nah, pertanyaannya, apakah kita diberi petunjuk? Ada juga surat Ar-Ra'd 35, wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa kepada mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Dan juga ada surat At-Taubah 128 yang menyatakan Rasul itu ada di setiap zaman, di zamanmu sendiri, di kalanganmu sendiri. Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, di zamanmu sendiri. Nah, inilah ayat-ayat yang diabaikan, yang tidak pernah dibahas, yang dianggap tidak ada oleh para pendakwah, para ulama, bahkan yang mungkin disampaikan oleh Nabi bahwa di akhir zaman ini orang merasa beriman, orang merasa alim, tetapi iman tidak sampai kerongkongan. Inilah akhir zaman. Allah itu wujud, ya. Apa hubungannya Allah dengan Rasul? Rasul itu seorang utusan. Jadi ketika Nabi Isa diutus pada zamannya, itulah sifat wujud Allah pada zaman itu. Nur Allah sendiri menempati wadah wujud seorang manusia, yaitu Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Muhammad itu adalah sifat wujud Allah. Nurnya Allah bertajalli di dalam tubuh seorang manusia yang bernama Ahmad bin Abdullah. Itulah sifat wujud Allah. Tetapi dia bukan Allah. Itulah sifat wujud Allah. Dan di akhir zaman ini sifat wujud Allah tetap ada. Yang tadi saya sampaikan ayat-ayatnya. Itulah sifat wujud Allah. Nur Allah yang menempati bertajalli di seorang manusia yang dipilih, yang dikehendaki. Ialah walia mursida, pewaris para nabi, ulama warasatul anbiya, ulil amri minkum. Itulah sifat wujud Allah di zaman ini. Tetapi dia bukan Allah, tetapi Allah ada di balik orang itu. Saya pastikan, ya, hanya ulama waris, yang nama waris itu yang diwarisi oleh Allah sendiri. Jadi zaman ini adalah walia mursida. Walia mursida bukan manusia. Walia mursida adalah jabatan. Seperti seorang presiden adalah jabatan. Nah, saya rasa cukup jelas, gamblang. Ini tentang Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya, ilahi anta maksudi warido kamat lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.